Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 3 dari Praktikum Komputasi Statistik akan membahas tentang modul visualisasi data. Di sini ada anggota grup dari kelompok 3 yaitu ada Tarisa, Kartini, Siti, dan Elilia Octaviani. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas fungsi plot di mana ada sebuah kode plot x, y type p. Di mana di sini kita bisa mengubah tipe plot seperti apa yang kita inginkan, di mana di sini ada type p yang berarti ini akan membuat scatter plot atau bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, lalu ada type L, di mana type L ini membuat plot garis bisa dapat dilihat pada gambar. Lalu ada type B, di mana di sini membuat plot titik yang terhubung dengan garis. Lalu ada type O, di mana plot titik ditimpa oleh garis. Lalu ada type H untuk membuat plot garis vertikal ke garis Y sama dengan 0. Lalu ada type S yang membuat plot berupa tangga gitu gambarnya. Dan ada plot N, di mana di sini tidak membuat plot sama sekali. Atau kalau bisa kita lihat perbandingannya, kita menggunakan kode sebagai berikut, di mana kita membuat sebuah variabel X dan Y, di mana di sini kita akan membuat satu persatu plotnya. Dan di sini dapat dilihat bahwa untuk kesimpulan atau interpretasinya akan sama, namun hanya berbeda dari visualisasi datanya saja. Lalu di sini saya akan membahas tentang lebih dalam tentang scatter plot, di mana di sini kita akan menggunakan data dari R-nya langsung, yaitu data trees, yang ada variabel girth, height, dan volume, di mana di sini kita akan membuat sebuah scatter plot, di mana scatter plot yang akan kita gunakan variabel X-nya itu height dan variabel Y-nya itu volume, dan dapat dilihat bahwa persebaran data dari scatter plotnya itu seperti pada gambar. Lalu di sini kita membuat plot berupa data tersebut, di mana hasil output dari kode ini merupakan sebuah matriks dari scatter plot, di mana sih kita akan membandingkan variabel bebasnya dari variabel bebas satu ke variabel bebas lainnya, dan dapat dilihat bahwa pada matriks scatter plot ini yang paling bagus dari korelasi variabel girth dan volume, karena di sini terlihat persebaran datanya scatter plotnya itu terlihat linear dibanding dengan yang lainnya. Lalu di sini ada matriks dari scatter plot, di mana kita akan menggunakan data iris, di mana di sini terdapat dua kode yang sebenarnya sama, namun hanya beda di gambarnya sedikit, karena sebenarnya umumnya matriks scatter plot itu akan lebih mudah agar tidak bingung itu seperti pada gambar di kanan. Namun untuk gambar kiri juga tidak masalah jika gampang untuk membacanya, karena hanya berbeda pada bagian bawah. Ketika pada kode tanpa nol, dia akan memuat full matriks scatter plot. Ketika kita menggunakan nol, itu kita akan membuat setengahnya dari matriks scatter plot, di mana di sini dapat kita lihat bahwa dalam data iris variabel yang paling baik untuk berkorelasi antara variabel bebas satu ke variabel bebas lainnya itu adalah petal width dengan petal length, di mana di sini dia berlinear. Namun di sini juga sepal length dengan petal length juga bagus karena dia berbentuk linear dibanding dengan persebaran data dari variabel bebas lainnya. Di sini juga ada lanjutan dari kode sebelumnya, di mana di sini kita menggunakan data iris juga, di mana di sini kita akan mendeklarasikan data iris, di mana kita hanya menggunakan 1 sampai 4 kolom, di mana 4 kolom yang akan kita gunakan maka di sini ada sepal length, sepal width, petal length, sama petal width. Di mana di sini kita membuat sama scatter plot, cuma kita di sini menambahkan sebuah estetika dalam visualisasi data dengan menambahkan sebuah warna di sini.
dengan menggunakan data yang ada. Dimana pada kode ini seperti yang saya bilang sebelumnya, variabel bebas yang saling berkorelasi di sini adalah sepaleng dengan petaleng dan petaleng dengan petal weight. Karena di sini persebaran matriks scatter plotnya itu lebih linear atau yang kayak gini nih. Sekian dari Aurelia Octavian. Di sini saya akan melanjutkan sedikit tentang box plot, di mana box plot di sini kita gunakan untuk melihat distribusi data dan melihat beberapa outlier yang ada pada data, di mana di sini akan kita menggunakan kode box plot dalam kurung iris di subset sepaleng, di mana di sini terlihat sebuah box plot pada variabel sepaleng. Lalu di sini ada kode berikutnya, yaitu di mana box plot itu melihat antara variabel x yaitu sepaleng dengan variabel y-nya yaitu spesies, di mana kita melihat pada variabel sepaleng ini spesies apa sih yang paling bagus. Ternyata di sini dapat kita lihat spesies Sentosala yang paling bagus karena dia box plotnya itu mendekati 0, di mana sebuah visualisasi data box plot akan lebih bagus jika box plot itu akan mendekati 0, karena kita dapat lihat juga pada box plot yang paling kanan itu dia memiliki outlier juga. Pada kali ini kita akan membuat visualisasi box plot. Box plot merupakan visualisasi untuk melihat penyebaran data ya, dan terdapat Q3, Q1, Q2, dan ada beberapa outlier jika terdeteksi. Pertama, kita akan membuat dataset as table, yaitu dataset.grow, dan kita akan mengambil salah satu fitur DOS dan mengubahnya menjadi faktor. Lalu kita akan membuat fungsi box plotnya dan mewarnainya menjadi putih dan steel blue. Terdapat outlier pada VC1 dikarenakan ada beberapa data yang indeksnya terlalu besar melebihi IQR. Lalu ada bar plot. Kita akan menggunakan dataset FADate pada bar plot kali ini. Terdapat dua bar plot yang sama-sama mengambil fitur rural mail, tetapi untuk A, rural akan diinisiasikan menjadi X dan mail rural akan diinisiasikan menjadi Y. Sedangkan pada bar plot B, rural akan menjadi Y dan mail rural akan menjadi X. Lalu kita dapat mengubah warna pada masing-masing bar, baik outline bar maupun box pada bar. Selain itu, kita juga dapat mengubah nama grup yang telah dihasilkan sebelumnya. Berikut sintaks untuk melakukan dan output yang dihasilkan. Terlihat bar plot yang diberikan warna dapat lebih mudah untuk kita identifikasikan atau kita lihat perbedaannya. Untuk bar plot dengan multiple group, tersedia pengaturan posisi, yaitu grup bar plot melihat perbedaan individual pada masing-masing grup. Terlihat untuk rentang dari 0 sampai 10 itu akan diwarnakan sebagai light blue, 0 sampai 20 misty rose, and 0 sampai kurang lebih 30 akan light cyan, 0 sampai 40 akan menjadi lavender, 0 sampai rentang 70 akan menjadi corn silk. Itu dilihat sebagai contoh pada rural mail dan akan diikuti pada yang lainnya juga seperti itu. Lalu kita akan membuat line plot. Pertama, kita akan membuat vektor datanya, yaitu X merupakan dari rentang 1 sampai 20, Y merupakan 2 kali X, dan Z merupakan X kuadrat. Lalu kita akan membuat line plot X versus Y. Plot Y, X type B. Dan akan diwarnakan dengan biru. Lalu kita akan menambahkan line plot X versus Z. Dan akan diwarnakan warna merah. Lalu kita akan menambahkan legend. Dan terlihat pada di sini nilai Y
berada dari rentang 0 sampai 40, sedangkan untuk nilai X berada di rentang 0 sampai 20. Lalu kita akan membuat pie chart. Pie chart merupakan sebuah visualisasi berbentuk pie yang biasanya digunakan untuk dataset yang sedikit agar terlihat jelas distribusi dari setiap fiturnya. Yang pertama adalah sky, sunny side of pyramid, shady side of pyramid. Terlihat untuk warna sky diisi dengan kode warna seperti ini. 0292D8 untuk sunny side of pyramid F7E A39, shady side of pyramid C4B632. Lalu terlihat di sini distribusi sky lebih dominan, dan untuk distribusi yang paling sedikit adalah shady side pyramid. Selanjutnya histogram. Fungsi hist ini dapat digunakan untuk membuat histogram pada R. Density plot pada R dapat dibuat menggunakan fungsi density. Beberapa fungsi ini tidak langsung menghasilkan grafik densitas. Fungsi density hanya menghitung kernel densitas pada data. Pada kode di bawah ini akan menghasilkan histogram ini menunjukkan frekuensi tinggi dari berbagai interval data ketinggian pohon, batas bawah sekitar 60 dan batas atas sekitar 90. Selanjutnya, interpretasi densitas. Dari bentuk garis terlihat bahwa distribusi data sedikit condong ke kanan, menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada ketinggian yang lebih rendah. Pada warna, histogram ini berwarna orange dan transparan sehingga garis estimasi kernel terlihat jelas melintas di atas histogram. Nah, kesimpulannya grafik ini memberikan pandangan mengenai sebaran ketinggian pohon dengan frekuensi data yang lebih tinggi di tengah rentang dan sedikit data pada ujung kanan. Selanjutnya scatter plot, ggplot. Nah, kita dapat mengubah warna, jenis, dan ukuran titik pada scatter plot. Pengubahan warna dan jenis titik berguna untuk menunjukkan grup data pada grafik, sedangkan perubahan ukuran titik sangat berguna untuk menunjukkan nilai variabel lain, khususnya variabel kontinu pada sebuah titik. Nah, contoh penerapannya, grafik yang ditampilkan adalah scatter plot yang dibuat menggunakan ggplot. Grafik ini memvisualisasikan hubungan antara GDP per kapita, sumbu X, dan logaritmik dengan sumbu Y. Nah, jadi scatter plot ini efektif dalam menunjukkan hubungan antara kesejahteraan ekonomi dan harapan hidup sesuai data, serta perbedaan yang ada di antara berbagai kawasan dunia. Selanjutnya visualisasi data dengan ggplot. ggplot ini merupakan paket visualisasi yang powerful. Kita dapat menggunakan bersamaan dengan Viving operator yang disediakan oleh paket dplyr sehingga menambah kemudahan kita dalam melakukan analisis data. Nah, sebelum kita berikut adalah sintaks yang digunakan untuk menginstal membuat paket ggplot. Yang pertama kita menginstal package. Selanjutnya memanggil library-nya. Nah, dataset yang digunakan adalah dataset Gapminder. Dataset ini berisi data demografi penduduk dari berbagai negara dan benua. Nah, untuk dapat menggunakannya, kita perlu menginstal dan membuat terlebih dahulu. Nah, sintaksnya, yang pertama kita menginstal package Gapminder, kemudian memanggil library, digunakan library dplyr dan table. Selanjutnya melihat struktur dataset. Nah, sehingga didapatlah output seperti yang ada di PPT ini. Selanjutnya boxplot ggplot. Boxplot ini merupakan visualisasi yang powerful dalam menggambarkan distribusi data, melihat adanya outlier, serta membandingkan distribusi antar data. Nah, pada contoh code ini ditampilkan bahwa boxplot ini menunjukkan distribusi life expectancy atau harapan hidup berdasarkan kontinen untuk tahun 1952 dibuat oleh kotak orange dan 2007 oleh kotak biru. Nah, pada code yang kedua, boxplot ini menunjukkan distribusi harapan hidup di Asia untuk berbagai tahun. Interval waktu terlihat cukup teratur antara
1952 hingga 2007. Jadi kedua box plot ini membantu menggambarkan perbedaan signifikan dalam harapan hidup di berbagai wilayah dan tertentu. Secara umum ada tren positif di mana harapan hidup meningkat dari waktu ke waktu dan adanya perubahan antar benua. Nah, outliers menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan umum dalam harapan hidup, beberapa negara tetap tertinggal atau memiliki kondisi unik yang mempengaruhi harapan hidup mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode barplot menggunakan ggplot. Di sini terdapat kode gapminder. Itu merupakan dataset yang akan kita gunakan untuk menghasilkan visualisasi yang berbentuk barplot. Lalu di situ kita menggunakan uh, operator pipe. Lalu ada group by kontinen, itu berarti data gapmindernya dikelompokkan berdasarkan kolom kontinen atau berdasarkan datanya ini akan diproses per benua. Lalu ada summarize min life x sama dengan min life x, itu untuk setiap grup benuanya itu akan dihitung rata-rata harapan hidupnya, dan hasilnya itu akan disimpan bernama kolomnya itu min life x. Lalu ada arrange task main life x, itu tuh hasil ringkasan data yang diurutkan rata-rata harapan hidup itu dari tinggi ke terendah. Lalu kita ada ggplot ice continent min life, itu membuat kerangka plotnya menggunakan ggplot dengan sumbu x-nya itu yang mewakili itu kontinen dan sumbu y-nya itu mewakili min life x-nya atau harapan hidupnya. Lalu ada geombar stat identity, di sini tuh kita akan membuat bagian yang membuat bar plotnya, kita menggunakan geombar menampilkan data sebagai bar dengan stat identity-nya, berarti bahwa tinggi bar itu mewakili nilai yang diberikan. Dalam hal ini yaitu min life x-nya. Lalu kita dapat melihat output-nya itu merupakan bar plot. Bar plot-nya ini output-nya ini menunjukkan rata-rata harapan hidup untuk pada setiap benua dengan sepanjang sumbu X itu merupakan negaranya, dan sumbunya itu merupakan rata-rata harapan hidup. Lalu dapat dilihat di sini benua yang memiliki rata-rata harapan hidup yang paling tinggi itu ada Oceania, lalu ada Europe, ada Amerika, lalu ada Asia, dan yang terakhir Afrika. Oke, di sini saya akan menjelaskan membuat line plot menggunakan ggplot. Masih sama, di sini kita menggunakan dataset gapminder dengan operator pipe. Lalu kita akan mengelompokkan berdasarkan kolomnya itu year atau tahun dan kontinen. Berarti setiap kombinasi dari tahun ini dan benua akan menjadi satu grup untuk analisis berikutnya. Terus kita akan untuk setiap grup yang kombinasi tahun dan benua itu akan dihitung rata-rata harapan hidupnya atau min life x-nya. Lalu hasilnya itu akan disimpan di kolom baru bernama min life x. Lalu kita akan membuat ggplotnya. Membuat kerangka ggplotnya dengan sumbu x-nya itu merupakan tahun atau year, sumbu y-nya itu min life x atau angka harapan hidupnya. Lalu ada lane type sama dengan kontinen, itu tuh digunakan untuk membedakan garis berdasarkan benua. Jadi kita lebih gampang untuk membaca gaya garis berbeda yang mewakili setiap benua tersebut. Lalu ada geomline, itu membuat plot berupa garis yang menghubungkan titik-titik data yang menunjukkan perubahan rata-rata harapan hidup. Lalu ada geopoint, itu menambahkan titik-titik di atas garis untuk setiap kombinasi tahun dan benua yang memberikan penekanan pada setiap nilai rata-rata harapan hidup di tahun-tahun tertentu. Lalu kita dapat melihat tuh outputnya. Di sini tuh kalau garis lurus tanpa putus-putus itu mewakili benua Afrika, lalu titik-titik itu ada Amerika, lalu ada garis kecil itu Asia, dan garis putus-putus juga itu ada Europe, dan Oceania itu seperti titik-titik tapi bukan titik-titik. Lalu dari output ini itu kita dapat menggambarkan rata-rata harapan hidup dari waktu ke waktu. Setiap benua itu direpresentasikan oleh garis dengan tipe garis yang berbeda yang dapat menggunakan untuk membaca pola dari masing-masing benua. Lalu dari plot ini tuh akan dapat melihat apakah harapan hidup di benua tertentu itu meningkat, menurun, atau stuck atau berjalan
dengan kontinu atau konsisten gitu. Jadi ternyata harapan hidup di Eropa itu biasanya meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Lalu di Afrika itu menunjukkan pola itu yang lebih beragam dengan peningkatan lebih lambat dibandingkan benua lainnya. Lalu perbandingan antar benua ini dengan garis-garis yang terpisah per benua, kita itu bisa membandingkan apakah benua tersebut mengalami peningkatan harapan hidup yang lebih cepat dibandingkan yang lain, atau melihat perbedaan besar antara benua seperti Eropa dan Afrika. Jadi output ini tuh memahami perubahan atau angka harapan hidup di setiap benua dari waktu ke waktu. Oke, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan membuat pie chart dengan ggplot. Jadi kode ini menghasilkan visualisasi berupa pie chart yang menampilkan persentase populasi di setiap benua berdasarkan dataset Gapminder. Jadi pertama itu kita akan menghitung total populasi di seluruh dataset Gapminder dengan menjumlahkan seluruh nilai dalam kolom pop. Hasilnya akan disimpan dalam variabel total. Lalu kita akan menggunakan operator pipe. Selanjutnya, data itu dikelompokkan berdasarkan kolom kontinen, artinya semua data dari setiap benua akan diolah bersama. Lalu selanjutnya itu kita akan dari setiap benua itu dilakukan dua perhitungan, yaitu menjumlahkan total populasi di setiap benua. eh, Lalu fungsi di sini menggunakan numerik, jadi untuk memastikan nilai-nilai populasi yang berbentuk numerik. Lalu ada menghitung persentase populasi setiap benua terhadap total populasi di seluruh dataset. Nilai ini disimpan dalam kolom persen. Lalu selanjutnya kita akan membuat kerangkanya itu menggunakan ggplot. Jadi di sini sumbu X-nya itu dibiarkan kosong karena tidak memerlukan plot linear. Jadi kita itu akan membuatnya itu pie chart, jadi kita nggak perlu berbentuk linear. Lalu persen yang ditempatkan pada sumbu Y untuk mempresentasikan ukuran setiap bagian pie chart. Lalu fill sama dengan kontinen itu digunakan untuk mengisi warna pada setiap bagian pie chart berdasarkan benua. Lalu ada gambar start identity itu menghasilkan bar chart berdasarkan nilai persentase yang dihitung sebelumnya. Setiap benua dipresentasikan oleh satu bar, di mana tinggi bar itu adalah nilai persen. Lalu ada chord polar itu mengubah bar chart menjadi pie chart dengan menggunakan koordinat polar. Dengan argumen Y itu menunjukkan bahwa plot ini itu akan diatur melingkar di sekitar sumbu Y. Dengan startnya 0 menunjukkan titik awal untuk mulai menggambar pie chart. Makanya itu di sini outputnya itu udah berupa pie chart, di mana perwakilan warna yang ini di sini terlihat dijelaskan kalau pink itu Afrika, hijau itu Amerika, hijau toska itu Asia, biru laut itu Eropa, dan ungu itu Oceania. Jadi dari output ini kita itu melihat setiap bagian itu mempresentasekan persentase populasi dari satu benua. Ukuran setiap bagian pie chart itu menunjukkan proporsi populasi benua tersebut terhadap populasi dunia dalam dataset Gapminder. Lalu dalam pie chart ini kita akan memahami distribusi populasi global di setiap benua. Misalnya benua Asia itu biasanya akan memiliki populasi terbesar dalam pie chart. Ini karena populasi yang sangat besar. Sementara benua seperti Oceania itu memiliki proporsi yang jauh lebih kecil. Makanya itu kita lihat itu warna hijau itu yang Asia itu lebih besar gitu dalam lingkaran ini. Jadi yang sisanya itu yang tidak terlalu besar. Lalu dari visualisasinya ini kita tuh dapat melihat seberapa besar perbedaan ukuran populasi antara benua dalam konteks global, sehingga kita lebih mudah membacanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan histogram dan density plot. Tapi di sini pertama-tama itu saya akan menjelaskan histogram terlebih dahulu. Jadi kode ini menghasilkan histogram yang menampilkan distribusi harapan hidup dalam dataset Gapminder. Jadi pertama itu kita akan memulai operasi itu pada dataset Gapminder dengan operator pipe. Lalu kita akan membuat kerangka plotnya dengan ggplot, di mana sumbu X itu akan mewakili nilai-nilai harapan hidup dari dataset Gapminder. Lalu kita akan menambahkan elemen histogram ke plot. Lalu di sini tuh kita tuh akan menggambarkan distribusi frekuensi suatu variabel numerik.
Nah, dalam hal ini itu merupakan live X-nya. Lalu kita lihat outputnya tuh. Outputnya itu merupakan histogram yang menunjukkan distribusi frekuensi dari nilai-nilai harapan hidup. Pada sumbu X akan terlihat rentang nilai harapan hidup. Sementara sumbu Y menunjukkan jumlah negara yang memiliki nilai harapan hidup dalam rentang tertentu. Jadi histogram ini memberikan informasi tentang bagaimana nilai harapan hidup itu tersebar di seluruh dataset. Misalnya jika mayoritas nilai harapan hidup terkumpul di satu ujung spektrum, Anda bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar negara ini memiliki harapan hidup yang rendah atau tinggi. Anda juga bisa melihat apakah distribusi data itu simetris, condong ke kanan atau condong ke kiri. Nah, di sini saya lihat sepertinya output ini lebih condong ke kanan ya. Jadi itu kalau condong ke kanan, mayoritas negara itu memiliki harapan hidup yang relatif tinggi, tetapi ada sebagian kecil negara dengan harapan hidup yang jauh lebih rendah. Jadi secara keseluruhan, histogram ini sangat berguna untuk memahami karakteristik distribusi dari variabel harapan hidup atau LICE X. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang density plot-nya. Jadi, kode ini menghasilkan visualisasi berupa density plot yang menggambarkan distribusi probabilitas dari variabel harapan hidup dari dalam dataset Gapminder. Jadi kita mulai-mulai itu kita buat dulu datasetnya yang akan diproses menggunakan operator pipe. Lalu akan kita membuat kerangka plotnya menggunakan ggplot, di mana sumbu X itu akan mewakili nilai harapan hidup dari dataset Gapminder. Lalu ada geom density, jadi itu menambah elemen density plot ke grafik. Jadi mempresentasikan itu halus dari distribusi suatu variabel kontinu. Jadi tidak seperti histogram yang menggunakan bar untuk menunjukkan frekuensi. Density plot ini kita menggunakan kurva halus yang untuk menunjukkan seberapa padat nilai data dalam suatu interval. Jadi kita dapat melihat itu tuh outputnya itu seperti garis yang naik lalu turun, lalu naik lagi, lalu turun lagi. Jadi output ini menunjukkan distribusi harapan hidup pada sumbu X. Kita akan melihat rentang nilai harapan hidup, sementara sumbu Y itu menunjukkan kepadatan atau frekuensi relatif dari nilai-nilai tersebut. Lalu bentuk kurvanya itu density plot ini memberikan gambaran yang lebih mulus dibandingkan histogram tentang bagaimana nilai-nilai harapan hidup itu tersebar di seluruh dataset. Jadi kurva yang lebih tinggi pada titik tertentu itu menunjukkan bahwa banyak negara yang memiliki harapan hidup di sekitar nilai tersebut. Makanya itu di daerah titik antara 60 sama 80 itu dapat dilihat bahwa dari situ kita melihat banyak negara yang memiliki harapan hidup di sekitar nilai tersebut. Jadi bagian yang lebih datar atau lebih rendah menunjukkan bahwa lebih sedikit negara yang memiliki nilai harapan hidup. Jadi pada puncak kurva ini, density plot ini menunjukkan nilai harapan hidup yang paling umum. Lalu jika kurvanya ini condong ke kanan, itu menunjukkan bahwa sebagian besar itu memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Makanya itu di sini yang ke kanan itu dia condong makin lebih tinggi ya kan, nggak nurun. Lalu sebaliknya kalau dia condong ke kiri itu menunjukkan bahwa mayoritas negara itu memiliki harapan hidup yang rendah. Lalu ketinggian dan lebar kurva juga dapat memberikan gambaran tentang variabilitas nilai harapan hidup. Kurva yang tinggi dan sempit itu menunjukkan bahwa nilai harapan hidup terpusat beberapa titik. Sementara kurva yang lebih rendah dan lebih lebar itu menunjukkan distribusi yang lebih menyebar. Jadi secara keseluruhan density plot ini untuk membantu memberikan pandangan lebih halus mengenai distribusi harapan hidup di berbagai negara dalam dataset Gapminder. Lalu kesimpulan dari modul praktikum visualisasi data merupakan metode penting untuk mempermudah analisis, memahami pola, tren, distribusi, dan anomali dalam data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang teknik visualisasi data dalam analisis statistik. Modul ini juga memberikan beberapa teknik dan fungsi visualisasi dasar dalam R, yaitu fungsi dasar plot yang digunakan untuk membuat berbagai jenis plot. Lalu ada penggunaan ggplot, di mana ini digunakan untuk library package dalam R untuk membuat visualisasi data. Lalu di sini ada kustomisasi parameter grafik, di mana ini tuh untuk menambah estetika dari sebuah plot seperti warna, ukuran, label, dan sebagainya.
Lalu di sini ada visualisasi statistik yang lebih kompleks, termasuk pie chart, scatter plot, dan lainnya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk live coding untuk modul praktikum visualisasi data, di mana data yang akan saya gunakan dari package area langsung. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan plot scatter plot dari data iris ini, di mana saya akan membuat kode seperti berikut. Dimana sini saya akan X-nya itu sepal length dan Y-nya itu spesies. Dengan tipenya itu P karena scatter plot. Nah, didapatkan visualisasi data scatter plotnya sebagai berikut, dengan sepalengnya itu sebagai variabel X dan spesies sebagai variabel Y. Lalu di sini saya akan mencoba untuk membuat box plot, di mana kode yang digunakan adalah seperti berikut, di mana saya akan menggunakan variabel X dan Y yang sama pada scatter plot, yaitu sepal length Jadi saya akan mencoba untuk menggunakan warna Nah, di sini akan terlihat sebuah box plot, di mana box plot ini menandakan sebuah spesies mana sih yang paling bagus dari variabel sepal length, di mana di sini yang paling bagus adalah sentosa karena dia bentuk box plotnya itu batasnya itu lebih mendekati 0 dibanding yang lainnya. Lalu mungkin di sini saya akan membuat sebuah box plot lagi untuk membuat sebuah perbandingan dari variabel lainnya. Jadi saya akan mengcopy aja. Nah,
kalau tadi Sepaleng itu yang spesiesnya paling bagus Sentosa, kalau misalnya dari Sepalwit ini spesies yang paling bagus itu versicolor, karena seperti yang saya bilang, visualisasi data berupa boxplot itu yang paling bagus ketika boxplotnya itu mendekati 0. Sekian dari saya untuk live coding hari ini, terima kasih.